Kasus pembunuhan Putri Apriyani yang ditemukan tewas terbakar di kamar kos Desa Singajaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat memasuki babak baru. Polisi menetapkan pacar korban, Bribda Alfian Maulana Sinaga sebagai tersangka utama. Oknum polisi yang bertugas di Polres Indramayu itu diduga kuat membunuh kekasihnya sendiri demi menguasai uang puluhan juta rupiah. Kuasa hukum keluarga korban yakni Tony RM mengungkap bahwa dugaan motif pembunuhan Putri Apriyani berkaitan erat dengan uang kiriman dari ibu korban yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hong Kong. Berdasarkan rekening koran tabungan korban, Tony RM jelaskan adanya aliran dana yang mengarah kepada tersangka. Sebelumnya, Ibu Putri mengirimkan uang untuk keperluan gadai sawah. Total uang yang dikirimkan oleh Ibu Putri mencapai 30 juta rupiah. Namun sehari kemudian, pada tanggal 8 Agustus, sekira pukul 1 dini hari, tercatat ada transfer sebesar 32 juta rupiah dari rekening Putri ke rekening Bribda Alfian Maulana Sinaga. Kemudian keesokan harinya Putri ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tubuh gosong yang diduga akibat dibakar. Sementara itu secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut menanggapi keberhasilan polisi menangkap Bribda Alfian. KDM menyampaikan terima kasih atas penangkapan tersangka. Di sisi lain, Deddy Mulyadi juga turut mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban. Hasil penyelidikan sementara dari peristiwa yang ada di Ceblok itu seperti apa, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menyikapi terjadinya peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 yang terjadi di salah satu kamar kos di Singajaya di Indramayu. Polisi telah mengambil langkah-langkah melakukan penyelidikan. Yang pertama, kita melakukan olah TKP, kita mendatangkan Inavis. Kemudian untuk mengetahui penyebab kebakaran juga kita telah mendatangkan laboratorium forensik, dan untuk mengetahui penyebab kenapa korban meninggal itu kita juga telah melakukan otopsi. Saat ini kita telah melakukan penyelidikan secara saintifik investigasi, memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti, dan insya Allah nanti dengan secara tuntas dan cepat, profesional, kita akan sampaikan kepada warga masyarakat. Dari hasil otopsi, apa kesimpulannya, Bang? Kami masih menunggu hasil itu. Untuk penyelidikan selanjutnya, apakah pelaku sudah ada namanya atau gimana, Bang? Sampai saat ini kami masih memastikan dulu bahwa apakah kebakaran tersebut terjadi ada unsur kesengajaan atau tidak. Jadi kita harus membuktikan dulu penyebab kebakaran tersebut, sehingga kita memanggil, yang pertama kita olah TKP, dari Inavis, kemudian laboratorium forensik juga, karena untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kemudian juga kita untuk mengetahui penyebab korban tersebut meninggal karena apa, kita juga lakukan otopsi. Kita masih menunggu hasil otopsi dan laboratorium forensik. Nanti kita mengumpulkan alat bukti yang lain, saksi-saksi, pendalaman terhadap bukti-bukti yang ada di TKP, sehingga mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kita tindak lanjuti dengan segera. Kejadian ini udah mengarah ke tindak pidana pembunuhan atau gimana kemudian? Untuk mengetahui bahwa ada tindak pidana atau tidak, itu kita terus lakukan penyelidikan secara saintifik investigasi, diantaranya yaitu tadi dari mulai olah TKP, memeriksa, kita masih mengumpulkan semua saksi-saksi. Perasaan keluarga saat ini gimana, Pak, dengan adanya kejadian seperti ini, Pak? Ya, yang pasti sangat kehilangan, Pak. Karena anak yang dari kecil diasuh, digedein, sudah gede diambil nyawanya secara tidak masuk akal, secara tidak logika gitu. Kayaknya bapak juga sama kalau mengalami kayak beginian, Pak. Gimana perasaan orang tua kehilangan seorang anak, Pak, dengan kematian yang sangat tragis dan tidak masuk akal gitu. Jadi saya minta tolong sama rekan-rekan media untuk mengawal kasus ini, Pak, biar jelas, biar terang benderang kematiannya karena apa, faktor apa gitu. Tuh, itu aja, Pak, minta tolong. Sekali lagi minta tolong, Pak.
Adapun masalah kasus hukum lain-lainnya saya pasarkan ke yang pihak yang berwajib. Itu aja, Pak. Kalau bisa dijelaskan, tadi ada kabar bahwa sebelum meninggal yang bersangkutan itu disuruh mengambil uang dari ibunya, itu bagaimana? Nah ini silakan Bapaknya langsung. Itu ada apa ya? Ibunya itu transfer ke rekening si Putri Apriani. Terus ya suruh diambil lah gitu, karena mau digunakan untuk keperluan lah, untuk kade sawah. Kira-kira Nominalnya berapa itu? nominal kurang lebih 35 jutaan. Nah, Itu sudah diambil atau belum, Pak? nah kurang tahu tuh. Kalau masalah sudah diambil dan tidaknya belum tahu, karena pas Karena posisi dompetnya juga masih di sana, masih disita. Itu kejadian kapan Pak ngambil uang tuh? malam sebelum kejadian. Sehari sebelum berarti ya? Iya, malam Malamnya? kejadian, tapi sorenya itu. Sorenya Oh. jam 8 malamnya. Kalau barang-barang korban ada ini nggak? Ada yang hilang nggak? Nggak ada kayaknya, katanya sih waktu bisa itu handphone masih ada, terus 2, terus apa lagi, tas ya. Udah itu aja. Dompetnya. Setelah pengambilan ditunjukkan atau tidak? Tidak, Artinya belum mengetahui ya? belum. Jadi Cuma itu kami dari pihak keluarga itu belum tahu pasti bahwa transferan itu udah ditarik atau belum. Tuh, karena tidak ada laporan transferan dari ibunya sebesar kurang lebih 35 ya di malam kejadian itu ya. Cuma sore ini mah sampai malam sampai pagi itu tidak ada berita bahwa uang itu udah diambil atau belum, karena anaknya juga belum pulang. Ujug-ujug ada berita kematian itu. Dan bukti pengambilan atau bukti transfernya juga masih kalau pengambilan di tasnya almarhum. Apakah ada upaya untuk mengecek rekening? Pinginnya sih Pengen cuma kan buku rekening sama ATM-nya kan di sana. Sama almarhum aja. Sama almarhum. kan nggak tahu posisi Ah. mana, tabungannya di mana. ATM dengan buku tabungannya kan masih di Di polisi ya? polisi. Sama HP-nya itu. Jadi diambil atau belum ya saya belum tahu, karena saya tidak bisa ngecek. Oke. Di mata keluarga ini sosok almarhum kayak gimana sih Pak? Bisa cerita nggak Pak? Ya pendiam. Baik atau gimana? Ya. Sehariannya gimana Pak? Kalau kalian mah sama kayak anak-anak yang sebaya lah. Cari kerja di mana Pak itu? Kurang lebih di Apetok itu 2 tahun, 1 tahun 2 tahun. Yang di hampir kurang 8 bulan. Ceritanya bisa ngekos gimana Pak? Nah itu Oh dari dulu. Waktu kerja di hotel, pemandian. kan pindah-pindah dia tuh. Ini tuh kerja di Apetok terakhir. Udah berapa tahun ngekos Pak? Kurang tahu ya. Tapi udah lama ya? Iya udah lama. 6 bulan setahun kayaknya. Ya, cuman kan pulang pergi nggak kalau minggu Nggak matok. karena kan dari rumah. Tapi sih nggak pernah yang aneh-aneh gitu ya? Maksudnya anaknya baik itu ya Pak ya? Kalau sepengetahuan orang tua ya, itu kalau di luar kan nggak tahu. Kalau hasil otopsi kan Si dari Rumah Sakit Bayangkara karena kehabisan apa? Kehabisan oksigen. bukan Ya. lemas, meninggal karena Lemas. Itu Lemas. aja, iya. Nggak ada lain, itu awal. Itu hasil otopsi sementara ngomongnya. Ada luka bakar Pak? Luka bakar. Hasil otopsi itu cuman itu aja. Nggak disebutin luka bakar ya? Nggak ada. Jadi kematian itu kehabisan apa? Ya, Iya. itu. Nggak, Sudah Lemas disebabkan meninggal apa? lemas. Karena- Nggak ada. Makanya saya juga tanya kan nggak tahu dia macam akibat apa itu nanti kita ke lab. Sudah lihat langsung kondisi jenazah kemarin? Hah? Pak, sudah lihat langsung kondisi jenazah? Sudah. Gimana itu Sendiri ceritanya? bagaimana aja, Pak? Waktu Bapak melihat jenazah. Secara total apa keseluruhan atau bagaimana?
kayaknya sih kesulitan, cuman pas Fasiliti. pas Mungkin karena masuk panik itu apa? kan panik pak. Jadi pikiran tadi yang mau lihat luka di mana, ngebleng. Secara sepintas gimana Pak kondisinya Pak? Kondisi luka bakar aja. Ada. Di bagian apa tuh Pak, luka bakar? Luka bakar itu yang dibuka rambut. Rambut. Di cuman celana baju itu masih ada. Masih utuh ya baju mah ya. Saat melihat luka bakar, apakah ada benda lain yang mana misalnya headset atau Kurang jelas pak kalau masalah kurang titik. Harapan dari keluarga Pak ya, segera terungkap kasus ini. Kalau sekiranya kebakaran, siapa yang bakar? Tuh. Kebakaran murni. Nah, kalau kebakaran murni asalnya dari mana ya? Mungkin jelas lah. Pengen kejelasannya. Kalau menurut hasil otopsi sementara itu kayaknya nggak masuk akal sih pak. Banyak kejanggalan itu. Iya, surat kebakaran habis. Saya mengarah ke situ, Pak. Saya mengarah ke situ. Karena posisi korbannya kalau ada kebakaran di dalam kamar pasti teriak. Minta tolong. Minta tolong atau keluar. Itu tidak. Tidak ada gerakan sama sekali katanya, ya. Ya namanya kebakaran, ada asap, setidak-tidaknya tangan kan belabel-belabel buat ngapusin itu asap. Itu nggak ada, posisinya udah beda. Jadi kehabisan napas tuh kayaknya dari sebelum kebakaran. Kalau kata saya, tapi nggak tahu itu pasangan sama penyidik aja udah. Yang jelas kita melihat itu janggal lah kalau Janggal. kebakaran. Korban punya pacar Pak? Punya. Ya apa disenting-sentingnya sih punya. Cuman ya jelas lah orang tuanya tidak tahu. Jadi belum pernah ke rumah. Belum pernah ke rumah. Ketemu di jalan, pulang kerja juga dijemput. Kadang-kadang korban juga jemput ke kerjaannya, pacarnya, katanya, tapi saya nggak tahu artinya. Kejadian ini belum ada kesini. Belum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.